Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Ayu Wulandari, Nadia Dwi Islami, dan Septina akan membahas mengenai APBN, kebijakan fiskal, dan utang luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Yang pertama adalah pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah tujuan APBN. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, APBN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi APBN. APBN memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang ketiga, fungsi alokasi. Yang keempat, fungsi distribusi. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Yang keempat, peran APBN. APBN memiliki 2 peran. Yang pertama, APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi. APBN di negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu, besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal bagi pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Yang kedua, APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi. Peran APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi yang pertama, pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dan yang terakhir, basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya. Yang kelima adalah struktur APBN. APBN terdiri dari 2 struktur. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Yang kedua, pengeluaran negara atau belanja negara. Pengeluaran negara atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berikut ini data APBN di Indonesia tahun 2019. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa APBN 2019 tetap bersifat ekspansif dengan defisit ditetapkan sebesar 296 triliun atau 1,84% terhadap PDB. Defisit ini lebih rendah dari Outlook 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB atau sebesar 314,2 triliun. Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai 20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan Outlook APBN 2018. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini yang terendah sejak tahun 2013. Untuk menutup defisit APBN 2019, pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa surat berharga negara maupun surat berharga syariah negara. Selanjutnya, yang terakhir adalah dampak APBN dalam kegiatan perekonomian. APBN sangat berperan dalam kegiatan perekonomian Indonesia, karena APBN membantu pembangunan jalur transportasi, pembangunan dana yang memudahkan pemerintah mengembangkan ekonominya. Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan.
Dengan demikian, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan sistem perpajakan, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Teori kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia melalui printing money, yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Secara lebih rinci, tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, mendorong laju investasi, yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kelima, menanggulangi inflasi atau deflasi. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah mencakup pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, gaji guru sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut dengan tax reform. Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah melalui peninjauan akibat pendapatan langsung serta usaha peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam pengeluaran, perpajakan, dan pinjaman guna menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Stabilisasi anggaran otomatis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan meninjau besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program dengan tujuan untuk penghematan. Keempat, anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara berbeda-beda. Hal itu tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat ditempuh oleh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. Yang pertama, anggaran berimbang, yaitu ketika pengeluaran atau belanja sama dengan penerimaan.
Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, anggaran surplus, yaitu tidak semua penerimaan negara dibelanjakan, sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Atau dengan kata lain, anggaran surplus adalah ketika penerimaan negara lebih banyak daripada pengeluaran negara. Yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dan yang keempat, anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita kenal dengan istilah APBN. APBN pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Selanjutnya adalah utang luar negeri. Perkembangan utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi secara umum digunakan selain penerimaan dalam negeri pemerintah. Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah untuk membiayai belanja negara sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk membiayai defisit anggaran di samping kebijakan percetakan uang dan penjualan aset negara. Pada era Orde Lama, kebijakan percetakan uang sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran telah membawa konsekuensi inflasi yang sangat tinggi. Sejak saat itu, kemudian pemerintah menetapkan utang luar negeri sebagai instrumen pembiayaan defisit anggaran, sehingga setiap tahunnya jumlah utang luar negeri Indonesia semakin meningkat. Terdapat sejumlah masalah sehingga utang luar negeri pemerintah tidak lagi memainkan peran sebagaimana mestinya. Antara lain, yang pertama adanya transfer negatif yang terjadi akibat penarikan utang luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan kembali utang luar negeri. Yang kedua, tingginya rasio pembayaran utang terhadap belanja negara. Yang ketiga, tingginya biaya-biaya atas utang. Dan yang terakhir, alokasi atas dana yang didapat dari utang luar negeri seringkali kurang efektif. Utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Sekarang ini, dengan semakin mengembangnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Banyak negara yang sedang berkembang. Modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Dengan mengingat bahwa peran pemerintah yang masih menjadi penggerak utama perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana. Dari sisi penerimaan APBN, kita memang tidak bisa menghindari jeratan utang. Namun, pemerintah senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan adanya defisit fiskal sebesar 325,94 triliun yang kemungkinan akan ditutup dari hasil hutang. Misalnya tidak bisa berhutang, pemerintah mungkin bisa saja memangkas sebagian target belanja publik, namun resikonya akan banyak target pembangunan yang terbengkalai, karena anggaran yang disediakan tidaklah cukup dengan total pembiayaannya. Dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional. Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi. Begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN dan jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru. Sehingga
memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatkan pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, sehingga meningkatnya pendapatan per kapita berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Meskipun secara teknis, pemerintah suatu negara telah sempurna dalam upaya mengendalikan utang luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia, kecuali jika negara tersebut secara finansial benar-benar kuat, yaitu pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya dalam bentuk uang kepada kreditur di luar negeri. Itulah materi tentang APBN, kebijakan fiskal, dan utang luar negeri yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.